ini yaitu tentang khotbah, tabligh dan dakwah di kelas 11 F1. Model pembelajaran yang saya pakai yaitu PJBL atau Project Basic Learning. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk siap. Hormat. Jaga. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, silakan Ayu untuk membaca surat Al-Baqarah 1 ayat terakhir. Terima kasih Ayu, bacanya sudah bagus, makhrajnya sudah jelas, grammarnya juga bagus. Baik anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya silakan Yuda. Mengenai miras, narkoba, dan perkahwinan antar pelajar. Ya, mengenai perkalian antar pelajar, miras dan narkoba. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang ketentuan khotbah, tabligh dan dakwah. Khotbah, tabligh dan dakwah ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan berperan penting dalam pembinaan dan penguatan iman di dalam masyarakat. Walaupun ketiganya memiliki perbedaan dalam definisinya, tetapi memiliki kesamaan dalam tujuan. Walaupun definisinya berbeda, tapi tujuannya tetap sama, tetap tujuan sama-sama untuk kebaikan umat Islam. Ketiganya dapat menjadikan pilar penggerak agama dan kemaslahatan umat. Hari ini kita memakai model pembelajaran yaitu PJBL. PJBL ini adalah Project Based Learning, di mana langkah-langkahnya nanti dalam pelajaran Ananda akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama menjelaskan konsep tentang khutbah, yang kedua tentang dakwah, dan kelompok 3 tentang tabligh. Setelah itu kalian akan bekerja di dalam kelompok dan akan kalian presentasikan ke depan hasil PTT-nya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah Anda mempelajari tentang khotbah, tabligh dan dakwah ini, Anda bisa memahami apa yang dikatakan khotbah, apa yang dikatakan dengan tabligh, apa yang dikatakan dengan dakwah. Nanti Anda juga akan membuat suatu hasil karya proyek yang mana menghasilkan sebuah proyek PTT, boleh berupa poin-poin, dan akan Anda presentasikan ke depan. Ibu nanti juga akan melakukan penilaian di dalam pembelajaran kelompok, dan di akhir pembelajaran juga akan mengadakan penilaian ya. Ibu akan mengadakan pertanyaan tematik. Pertanyaannya tujuannya apa? Supaya Ibu melihat sejauh mana Ananda mengenal materi tersebut. Silakan Ananda simak video tersebut.
yang baik tungkapul mar'atul arba, perempuan dinikahi dengan 4. Pertama, limalha, suki, kaya, duit yang banyak, pakai tangan. Wali jamali, wali hasabiha, keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, beautiful, sweet, tapi jangan black sweet. Black sweet itu tak manis. Saya dulu pesan orang, nanti kalau kau nikah jangan cari hitam manis. Kenapa begitu? Habis manisnya 3 hitamnya. Yang hitam manisnya habis. Nah, kira-kira video tersebut ini merupakan khotbah kah, tabligh atau dakwah? Coba pertama, siapa yang bisa? Tabligh kok. Ya, kenapa bisa dikatakan dengan tabligh? Kenapa tidak khotbah? Kalau khotbah memakai rukun, sedangkan tabligh tidak. Khotbah di atas mimbar, sedangkan tabligh tidak. Ya, jadi kalau khotbah itu ada rukunnya, sedangkan tabligh dan dakwah tidak memakai rukun. Ibu akan memberikan tes diagnostik seperti biasa. Silakan Anda kerjakan dalam waktu 5 menit saja ya. Silakan. Jadi kumpulkan perwakilan untuk kelas. Dah, silakan lihat ke depan, kelompoknya sudah ibu bagi. Nah, langsung cari temannya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Yuk silakan. Silakan langsung. Oke, sebelum itu pelajaran kita seperti biasa melakukan tes breathing. Silakan berdiri. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5, 5 kali tepuk tangan. Silakan Anda bekerja mulai dari sekarang. Waktu hanya 15 menit. Silakan dibikin tugasnya. Silakan, sudah selesai kita tampilkan ke depan ya. Kelompok yang terpilih yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kami tentang khutbah yang akan dibacakan oleh Pak Li. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi khutbah. Yuk mengenal khutbah dalam Islam. Apakah itu khutbah? Khutbah adalah penyampaian ceramah atau nasihat yang diberikan kepada khatib, yang diberikan oleh khatib di hadapan jamaah. Dalam konteks Islam, khutbah paling sering diidentikan dengan khutbah Jumat. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Nah, ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Laura dari kelompok
2 ini bertanya ke kelompok penyambut. Apa persamaan dan perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Laura dari kelompok 2. Apa sih persamaan dan perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah? Yang pertama, persamaannya memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Kesamaan yang kedua, sumber materi utama berasal dari Al-Quran dan hadis. Perbedaannya, yang pertama yang membedakannya yaitu tempat. Kalau khutbah dilakukan di atas mimbar, sedangkan dakwah dan tabligh boleh menggunakan mimbar atau tidak. Dan khutbah dilakukan karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tertentu, sedangkan dakwah dan tabligh tidak ada kaitannya dengan ibadah. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 atau Laura bisa mengerti? Ya, bagaimana Laura kurang atau mungkin masih ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Ya, silakan dari kelompok 3. Baiklah, kenalkan nama saya Salmani dari kelompok 3 akan membagikan jawaban dari kelompok Yati. Perbedaannya yaitu kalau khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan tabligh dan dakwah bisa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Persamaannya yaitu dalam bentuk kegiatan amal ma'ruf nahi munkar, kegiatan untuk mendakwakan ajaran Islam dan sama-sama mendapatkan pahala. Nah, bagaimana Laura? Nah, jadi perbedaannya khutbah itu ada rukunnya, sedangkan tabligh dan dakwah tidak memakai rukun. Khutbah hanya laki-laki yang menyampaikan, sedangkan tabligh dan dakwah boleh laki-laki, boleh perempuan. Dan satu lagi, khutbah itu wajib di atas mimbar, sedangkan tabligh dan dakwah itu bebas. Sudah paham ya? Sudah. Baiklah, hanya itu hasil presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo Laura, pelajari hari itu. Ada tak hal yang menarik dari materi tadi? Ada tak yang ini dan yang paling menarik rasanya? Ada tak? Silakan Jerry. Pengaruh dakwah sangatlah jelas sekali terasa karena sering mendengarkan dakwah perbuatan yang tadinya kurang baik setelah mendengarkan dakwah dan mendapatkan ilmu sehingga perbuatan yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Ya, terima kasih kepada Jerry. Nah, apa kesimpulan kita hari ini? Ajaran Islam yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Ya, jadi sudah selesai materi kita hari ini. Sudah paham semuanya? Kalau begitu, Ibu akan memberikan tes di akhir pembelajaran. Silakan Ananda kerjakan, waktunya hanya 5 menit. Nah, silakan Ananda kerjakan ya. Silakan dikumpul, Jerry. Silakan untuk minggu depan Ananda baca di rumah, baca-baca di rumah tentang materi yaitu jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Itu pelajaran kita untuk minggu depan. Silakan Ananda baca-baca di rumah ya. Baik, terima kasih Ananda. Ananda sudah menjalankan proses belajar hari ini. Ibu sangat berterima kasih dan semoga untuk seterusnya Ananda juga seperti ini disiplin dalam melakukan pembelajaran. Silakan ketua disiapkan untuk berdoa. Penduduk siap. Hormat. Tegak. Bersyukur.